Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang baru di pagi hari ini. Tolonglah setiap kami akan membaca firman-Mu supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Mari kita akan membaca ayat 8 hingga ayat yang ke-11 saja. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal ini menceritakan tentang ajaran yang ditambahkan pada anugerah keselamatan yang sudah diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Ajaran itu menyatakan bahwa keselamatan harus dilengkapi dengan tindakan sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran ini seakan-akan menyusup di dalam pengajaran para rasul, dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus kepada para muridnya, bahwa keselamatan merupakan anugerah yang Dia berikan. Sebab itu, Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah ini dengan rasul-rasul yang lain di dalam sebuah persidangan dalam ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melewati waktu yang lama, pertukaran pikiran mengenai hal ini di dalam persidangan. Petrus berdiri dengan keras dan berani menyampaikan, pertama, Tuhan tidak pernah membedakan Yahudi dan non-Yahudi dalam ayat 8 dan 9. Yang kedua, keselamatan diperoleh dari kasih karunia Tuhan, ayat yang ke-11. Maka diamlah seluruh umat pada saat itu, dan pernyataan Petrus kembali diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian Paulus dan Barnabas, bagaimana Allah menyatakan mujizatnya dan tanda-tanda kepada mereka yang non-Yahudi, ayat yang ke-12. Dan Yakobus pun turut bicara mendukung Paulus dan Barnabas dan Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan, pemahaman Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus mengenai keselamatan dan ketegasan mereka untuk berdiri di atas kebenaran itu membuka mata banyak orang akan kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa yang kita dapat pelajari dari Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-15 ini? Yang pertama yang kita dapat pelajari yaitu Tuhan tidak pernah membedakan kita. Dari suku, latar belakang kita, masa lalu kita dapat memperoleh keselamatan bukan karena kita melakukan sebuah tradisi, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kiranya kita pun mau belajar memahami dasar-dasar iman Kristen yang benar, supaya kita dapat membedakan mana ajaran yang benar dan yang tidak, supaya kita dapat mengerti dan menolong orang lain memahami pengajaran tentang iman Kristen yang benar. Biarlah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ini memberkati setiap kita dan menuntun kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini dengan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja yang telah memberikan karya keselamatan bagi hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.